Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai sistem ekonomi sosialis dari negara Norwegia. Yang akan kami bahas adalah mengenai sejarah ekonomi Norwegia, kondisi perekonomian Norwegia, kelebihan dan kekurangan ekonomi sosialisme Norwegia, permasalahan, serta model demokratisasi perusahaan. Yang pertama adalah sejarah ekonomi Norwegia. Norwegia menganut sistem ekonomi sosialis atau berpusat pada pemerintah karena terdapat pedoman bahwa tidak ada yang boleh mati, kelaparan, dan tidak memiliki biaya berobat. Pemerintah harus menanggung hal tersebut untuk kesejahteraan negara. Ekonomi Norwegia mengalami depresi dari pertengahan 1870-an hingga awal 1890-an. Di Norwegia terjadi perlambatan panjang karena terlalu bergantung pada ekonomi internasional khususnya Inggris, sehingga berdampak pada ekspor Norwegia yang mengalami kontraksi dalam beberapa tahun. Norwegia mengadopsi emas pada tahun 1974 karena defisit anggaran, kekurangan emas dan modal, sehingga mengalami kontraksi yang besar. Kemudian pada tahun 1875, Norwegia merupakan armada pedagang terbesar keempat, tetapi mengalami kekurangan modal dan kurangnya keterampilan dalam teknologi yang menyebabkan tidak lagi menjadi kekuatan maritim utama. Kehancuran industri bangunan juga menyebabkan kehancuran finansial besar-besaran dari tahun 1900 hingga 1905. Pada tahun 1905, Norwegia merdeka sehingga mulai terjadi perkembangan industrialisasi terutama pada sektor pertanian dan perikanan. Selanjutnya adalah kondisi perekonomian Norwegia. Norwegia merupakan salah satu negara dengan PDB per kapita tertinggi di dunia. Norwegia mengekspor makanan laut, sehingga menjadi pengekspor makanan laut terbesar kedua di dunia setelah Republik Rakyat Tiongkok. Kekayaan alam Norwegia yaitu berupa cadangan minyak bumi, gas alam, mineral, hasil laut, air segar yang amat luas, dan hutan. Perekonomian di Norwegia disumbang oleh beberapa bidang, seperti bidang jasa yang menyumbang 65% pada perekonomian, seperti pada pariwisata, transportasi, komunikasi, asuransi, dan bidang jasa lainnya. Di bidang manufaktur, sekitar 1/5 dari angkatan kerja bekerja di berbagai industri, yang kemudian hasil industri tersebut akan diekspor, seperti peralatan tenaga air, kapal dan platform, dan berbagai industri lainnya. Kemudian skor kebebasan ekonomi Norwegia adalah 76,9 yang menjadikan ekonominya sebagai ekonomi yang paling bebas ke-14 dalam indeks tahun 2022. Perekonomian pulih di tahun 2021 setelah mengalami perlambatan di tahun 2017 hingga 2019 dan juga berada pada kondisi negatif di tahun 2020. Perolehan kebebasan ekonomi secara keseluruhan sebesar 2,9 poin sejak 2017 dan telah naik ke paruh atas kategori kebanyakan gratis. Pemerintah Norwegia menggunakan sistem perpajakan sebagai instrumen transformasi untuk penggerak perekonomian. Sistem perpajakan tersebut dilakukan dengan menurunkan tarif pajak, yaitu yang pertama adalah penurunan tarif pajak korporasi dari 27% hingga menjadi 20%, yang turun dari menjadi 22% terlebih dahulu pada tahun 2016 hingga 2018, serta menurunkan tarif pajak orang pribadi.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dari perekonomian sosialis di negara Norwegia. Yang pertama ini yaitu negara Norwegia menganut sistem perekonomian sosialis dengan mempertimbangkan segala risiko yang terjadi kepada masyarakat dan ditanggung penuh oleh pemerintah. Jadi di negara Norwegia sendiri ini sudah menganut sistem perekonomian yang berbasis dengan adanya turun tangan oleh pemerintah. Jadi segala kebijakan yang dibuat oleh pemerintah serta perencanaan perekonomian itu diatur sepenuhnya oleh pemerintah seperti itu. Dan yang kedua yaitu kehidupan di negara ini lebih sejahtera dibandingkan negara yang menganut sistem sosialis komunis di Eropa Timur. Jadi di negara ini dikatakan sudah sukses dalam melakukan sistem perekonomian sosialis dibandingkan dengan negara Eropa Timur lainnya. Dan yang ketiga yaitu para pekerja tidak mengalami eksploitasi. Hal ini dapat terjadi karena mereka ini akan mendapatkan hasil yang sesuai dengan apa yang sudah mereka lakukan atau diupayakan. Dan di negara ini juga apabila sudah mencapai usia maksimal kerja atau masa pensiun akan tetap mendapatkan gaji. Selanjutnya yaitu yang keempat, adanya pemberlakuan sistem ini dapat meringankan penderitaan rakyat karena akses terhadap seperti pendidikan gratis, kesehatan gratis, dan kebutuhan dasar telah disediakan sebelumnya oleh pemerintah sebagai kesejahteraan masyarakat selanjutnya. Dan selanjutnya itu yang nomor 5 yaitu terdapat pengelolaan sumber daya alam yang bisa dilakukan dengan lebih bijak oleh pemerintah. Jadi pengelolaan sumber daya alam di negara Norwegia ini sudah diperhitungkan oleh pemerintah dan pemakaiannya sudah dilakukan semaksimal mungkin. Next. Selanjutnya yaitu terdapat beberapa kekurangan dari perekonomian sosialis di negara Norwegia sendiri. Yang pertama itu karena adanya sistem yang terpusat pada pemerintah, masyarakat tidak bisa terjun langsung ke sektor wirausaha dan pola pikir masyarakat sendiri mulai menurun serta inovasi-inovasi baru tidak dapat terciptakan untuk mengembangkan usaha-usaha di negara Norwegia. Dan yang kedua yaitu dalam sistem yang terpusat pada negara Norwegia ini dapat memungkinkan bahwa pemimpin di negara tersebut telah menyalahgunakan tugas dan kewajiban. Jadi kan karena perekonomian di negara ini terpusat pada pemerintah, maka kekurangannya yaitu ketakutan pada penyalahgunaan kewajiban dan wewenang oleh pemerintah sendiri seperti itu. Next. Selanjutnya yaitu permasalahan. Norwegia pada saat ini, pada saat yang sama maksud saya memiliki banyak masalah yang besar yang harus diselesaikan di front domestik. Perang yang sebagian besar dibiayai oleh peningkatan penerbitan uang kertas telah menyebabkan penurunan mata uang lokal menjadi 1/5 dari nilai sebelum perang. Untuk menangkal adanya inflasi, pajak sterling yang parah dikenakan. Pada tahun 1816, sebuah bank baru Norwegia didirikan yang memegang monopoli atas penerbitan uang kertas. Terlepas dari hal tersebut, tindakan pencegahan yang sangat kuat bagaimanapun tidak sampai reformasi mata uang tahun 1842 pada sistem keuangan menjadi stabil. Dari sudut pandang ekonomi, pegawai negeri jelas bersifat liberal, dan sistem gilda serta peraturan perdagangan yang lama dihapuskan selama tahun 1840-an dan 50-an. Pada tahun 1842 juga diputuskan untuk adanya pengurangan tarif, serta keputusan yang secara bertahap membuat Norwegia menjadi negara yang perdagangannya menjadi bebas seperti itu. Next akan dilanjutkan oleh rekan saya.
Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang model demokratisasi perusahaan yang ada di Norwegia. Sebelumnya, realitas banyak negara menunjukkan bahwa masih menggunakan model produksi kapitalis di mana terdapat dikotomi antara buruh dan majikan dengan fokus utama adalah untuk meningkatkan dan mengakumulasi keuntungan atau profit. Sebaliknya, para buruh digaji tidak sebanding dengan pekerjaannya sehingga dari sini terjadi asal mula krisis hubungan industrial dan konflik sosial di negara berkembang. Berbeda halnya dengan negara di Norwegia yang menggunakan model demokratisasi perusahaan, yang di dalamnya buruh atau pekerja tidak dianggap sebagai faktor produksi, melainkan sebagai aktor produksi, yang tujuannya tidak hanya untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan dan mengurangi ketimpangan yang ada, tapi juga untuk meningkatkan kepuasan kerja, loyalitas karyawan, dan kinerja perusahaan keuangan. Nah, berikut adalah beberapa model yang dipakai di negara Norwegia. Yang pertama yaitu pemberian saham atau stock grant, di mana pemberian saham ini akan diberikan kepada karyawan terpilih sebagai bentuk kompensasi bonus atas kinerjanya dan sebagai penghargaan karyawan kunci untuk mencapai tujuan keuangan yang strategis pada perusahaan. Mirip dengan pemberian bonus kas tradisional, namun di sini dalam bentuk saham perusahaan yang nilainya akan bertambah setiap tahunnya. Pemberian saham ini juga mempunyai kelebihan dan juga kekurangan. Kelebihannya adalah dengan dibubuhkannya ketentuan vesting, stock grant dapat menjadi suatu alat retensi karyawan yang efektif, sederhana untuk diimplementasikan dan mudah dipahami oleh para karyawan. Kekurangannya adalah memberikan hak suara kepada para karyawan. Yang kedua yaitu karyawan tidak merasakan nilai kepemilikan yang sebenarnya karena tidak menginvestasikan pada kas pribadi. Model demokratisasi perusahaan yang selanjutnya yaitu program pembelian saham oleh karyawan. Program ini menunjukkan karyawan melakukan pembelian saham perusahaan dengan menguntungkan dan karyawan dapat melakukan secara sukarela. Karyawan dapat melakukan pembelian saham ini melalui pemotongan gaji setiap bulannya. Perusahaan menyediakan saham yang akan dibeli karyawan tanpa mengurangi jumlah entitas kepemilikan saham dan pengecualian dari ketentuan registrasi, sehingga perusahaan tidak mempengaruhi dalam jumlah besar saham yang lain. Kelebihan dan juga kekurangannya, kelebihan yang pertama yaitu dapat meningkatkan modal perusahaan. Relatif sederhana untuk dilaksanakan dan mudah bagi karyawan untuk memahaminya. Kekurangannya adalah program ini mengharuskan dibentuknya struktur administrasi untuk mengumpulkan dana, membeli saham, dan mengawasi ketaatan dengan peraturan yang sesuai. Model selanjutnya yaitu program opsi saham atau stock option plans, di mana perusahaan memberikan hak kontraktual atau opsi kepada karyawan untuk membeli suatu jumlah tertentu saham perusahaan dan periode tertentu. Perusahaan dapat mengaitkan pembelian opsi kepada kinerja kelompok atau individu dengan berbagai cara. Konsep opsi ini adalah apabila saham perusahaan meningkat dalam periode waktu, maka karyawan akan mendapatkan keuntungan dengan membeli saham pada harga rendah dan menjualnya pada harga yang tinggi. Nilai ini tergantung atas kinerja para karyawannya yang akan mempengaruhi tingkat harga saham. Program opsi saham ini juga terdapat kelebihan dan juga kekurangannya. Kelebihannya adalah opsi saham ini mengalihkan imbalan kepada karyawan dengan keberhasilan yang akan datang, karena opsi tersebut hanya menjadi bernilai jika harga saham perusahaan meningkat. Kekurangannya adalah jika harga saham turun di bawah harga pelaksanaan, opsi tersebut tidak memberikan insentif keuangan bagi karyawan. Bisa di next. Model demokratisasi perusahaan selanjutnya yaitu ada Employee Stock Ownership Plan atau ESOPS. Program ini merupakan suatu jenis program pensiun yang dirancang untuk menerima kontribusi perusahaan pada suatu pengelola dana yang akan melakukan investasi
pada saham perusahaan untuk kepentingan karyawan. Ton stop and stock appreciation alat kompensasi insentif yang dirancang untuk memberikan karyawan keuntungan ekonomis atas kepemilikan saham tanpa disertai terjadinya transfernya. Model stock appreciation right ini merupakan sebuah hibah kepada seorang karyawan yang memberikan hak pada suatu waktu tertentu di masa yang akan datang untuk menerima penghargaan berupa kas sebesar kenaikan dalam nilai dari jumlah tertentu pada bagian saham perusahaan. Panton shares sendiri itu merupakan bagian dari nilai yang berkaitan dari jumlah ekuivalen saham. Model ini juga terdapat kekurangan dan juga kelebihannya. Kelebihannya adalah dengan ketentuan jadwal waktu tunggu, SAR dan phantom stock dapat memberikan metode yang efektif untuk mempertahankan karyawan. Kekurangannya adalah menyebabkan suatu potensi penurunan kas yang signifikan bagi perusahaan ketika nilai dari penghargaan dibayarkan. Yang kedua yaitu mungkin lebih sulit untuk mencapai tingkat motivasi yang tinggi karyawan pada perusahaan pada saat pemberian dan harus disesuaikan secara periodik tidak boleh kurang dari 1 tahun untuk mengabarkan perubahan dalam harga penghargaan. Baik, itu saja presentasi dari kelompok kami. Semoga apa yang telah kami sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.